Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Dan juga mudah-mudahan ini salah satu sebab atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hambanya yang lebih baik dengan cara dimudahkan talabul ilm. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah akan jadikan hamba itu hamba yang faqih, hamba yang faham. Dan tentu kita tahu bahwasannya ilmu itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Diberikan hikmah itu kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan al-hikmah wal fiqhu. Dan hikmah yang dimaksud adalah fikih, artinya tafaqquh fid din atau fikih di dalam agama. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memudahkan kita untuk senantiasa mendatangi majelis ilmu di waktu masih banyak sebagian orang yang mungkin Allah jauhkan dari majelis ini. Sehingga ini adalah salah satu sebab kenapa kemudian kita harus bersyukur, karena ini adalah hidayah. Ini adalah taufik ketika Allah Subhanahu wa taala masih mempermudah bagi kita untuk mengkaji ilmu agama. Alhamdulillah, sebagaimana judul materi yang akan disampaikan tentang menyambut bulan Ramadan, mungkin di antara kita banyak yang merasa bahwasanya perasaan baru kemarin kita Ramadan. Perasaan asa cikeneh gitu ya. Kita Ramadan, sekarang mau Ramadan lagi. Sepertinya hari-hari ini begitu cepat sekali berlalu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya, begitu cepat sekali berlalu. Dan ini mungkin salah satu yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tataqarraba zaman." Tidak akan tegak hari kiamat sampai terasa berdekatannya waktu. As-sanatu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Wa syahru kal usbu, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 minggu. Wal usbu kal yaum, 1 minggu seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Wa sa'atu kakhirqatil waraqah, 1 jam seperti terbakarnya dedaunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya
Tidak akan tegak hari kiamat sampai kita merasakan waktu itu cepat sekali berlalu. Berarti inilah masanya, inilah waktunya. Yang telah dikabarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam menunjukkan ini salah satu dari pertanda akhir zaman. Dari pertanda tanda akhir zaman. Sehingga begitu cepat sekali waktu berlalu. Maka sayang kalau kemudian kita melewati waktu dengan begitu saja. Kita melewati waktu dengan sia-sia. Yang kita tahu bahwasannya umur kita ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan qalla man tazawwaju dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati batasan itu. Artinya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara 60 dan 70 tahun. Artinya ada yang di bawah 60 ada, tapi sedikit. Ada yang hidup di atas 70 tahun juga ada, tapi sedikit. Secara keumuman 60 dan 70 tahun. Sedangkan 60 dan 70 tahun ketika dibandingkan satu hari di akhirat sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yaumu inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Berarti hitungannya 70 tahun yang kita lalui di dunia ini, itu kalau dibanding akhirat itu hanya sesaat saja. Hanya beberapa menit atau detik saja. Dan inilah gambaran yang kemudian Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at, dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Pada hari mereka dibangkitkan, seakan-akan mereka melihat dan menyangka dan melihat bahwasanya tidaklah hidup di dunia ini kecuali asyiyatan aw duhaha. Hanya satu waktu di petang atau pagi hari saja. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum." Pada hari mereka dibangkitkan, mereka mengatakan, tidaklah kami hidup di dunia kecuali saatan, artinya sesaat saja. Yang kemudian kami saling mengenal di antara kami. Dan itulah gambaran hidup di dunia, ternyata waktu itu cepat sekali berlalu, ya. Waktu itu cepat sekali berlalu. Sehingga kemudian termasuk kerugian kalau kemudian kita menyia-nyiakan waktu begitu saja. Alhamdulillah ketika orang-orang barat mengatakan waktu adalah uang, time is money, ya. Tapi kita justru ulama-ulama kita mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu seperti pedang. Idza lam taqta'hu yaqta'ka. Apabila kamu tidak mematahkan pedang itu, maka kamu akan dipatahkan oleh pedang. Artinya apabila kamu tidak memanfaatkan waktu itu, maka kamu akan dibuat lalai oleh waktu dan dibuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bulan Sya'ban yang tentu bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berpuasa di bulan yang lebih banyak selain bulan Ramadan dibanding bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat kana yasumu kullah. Seakan-akan berpuasa seluruhnya di bulan Sya'ban ini. Ketika ditanya apa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, kepada Rasul kita ditanya apa yang menyebabkan itu? Rasulullah mengatakan syahrus Sya'ban bainar Rajab Syahrul Sya'ban bainar Rajab wa Ramadan syahrun yaghfulu anhun nas. Kenapa saya menghidupkan bulan Sya'ban? Karena Sya'ban ini adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab bulan apa? Bulan haram, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Orang-orang dahulu ketika masuk bulan-bulan haram, apa saja bulan haram selain Rajab? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mereka menghidupkan waktu itu. Bahkan zaman orang-orang jahiliyah terdahulu pun mereka menghidupkan. Artinya mereka memperbanyak kebaikan. Ketika terjadi peperangan, biasanya mereka menghentikan peperangan, menghormati bulan itu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kemudian banyak orang-orang melalaikan bulan Sya'ban karena terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab kita tahu bulan haram, Ramadan kita tahu bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Sehingga bulan Sya'ban ini bulan yang kebanyakan manusia lalai darinya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menghidupkan bulan itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana amalan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka ketika amalan itu diangkat dalam kondisi saya sedang berpuasa. Jadi itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika kebanyakan manusia lalai, justru Nabi menghidupkan. Shollu wan nasu niyam, salatlah kalian dalam kondisi ketika keadaan manusia sedang tertidur. Jadi waktu-waktu yang kemudian banyak manusia lalai, Nabi justru enggak menghidupkan waktu itu. Ya, menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya kita menghidupkan waktu ketika kebanyakan manusia melalaikan waktu itu. Baik. Sekarang kita di mana waktunya untuk lebih mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, karena kita tahu tadi disebutkan tentang waktu cepat sekali begitu berlalu, ya. Jangan kemudian sampai kita melewati bulan Ramadan ini seakan-akan dengan berpikiran, kenalah masih ada Ramadan yang lain. Apalagi kita di antara kita yang mungkin merasa masih muda, nanti mungkin kita masih bertemu dengan Ramadan dan Ramadan yang lainnya. Ya, sehingga nanti dikhawatirkan anggapan itu kemudian membuat kita lalai dari keutamaan bulan Ramadan. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Sampai sebelum masuk bulan Ramadan saja, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengabarkan kepada para sahabatnya, memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ja'akumur Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan. Artinya apa? Untuk at-tahiyah, artinya mempersiapkan. Dan untuk supaya para sahabat menyambut bulan itu dengan kebahagiaan. Karena ada orang-orang kemudian ketika masuk bulan Ramadan, ya ada beberapa kelompok dia mungkin merasa sedih dengan adanya bulan Ramadan. Aduh, bulan Ramadan datang, nggak bisa lagi makan di siang hari. Aduh, bulan Ramadan datang, nggak bisa lagi melakukan aktivitas di siang hari sebagaimana biasanya. Ada orang yang gembira dengan bulan Ramadan datang, apalagi orang beriman, dan harus didasari dengan kegembiraan kan akan bertemu dengan bulan sebagai tamu, gitu ya. Yang tamu ini tidak akan datang terus-menerus. Maka dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Berbahagia. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka oleh karena itu berbahagialah kalian. Terhadap apa? Terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan hidayah, ketika kita dimudahkan mencocoki waktu-waktu dalam keadaan kita beramal kebaikan, kita untuk falyafrahu, berbahagialah kalian. Karena itu semua kata Allah apa? Khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Jadi berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ada anjuran kita bahagia gitu ya. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ada juga yang mungkin bahagianya selain Masya Allah penuh dengan berkah gitu ya. Semuanya berkah. Jualan pakaian juga laku nanti insya Allah ya. Jualan-jualan semua juga bisa laku insya Allah. Di bulan Ramadan ini. Maka tentu ya orang-orang yang senantiasa memanfaatkan bulan bukan hanya duniawi saja, tapi juga untuk kepentingan ukhrawinya. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, kebiasaan mempersiapkan bulan Ramadan ini adalah kebiasaan para salafun saleh. Kebiasaan mempersiapkan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan adalah kebiasaan orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat. Sampai diriwayatkan bahwasannya istidadu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan bulan Ramadan. Taib. Fa kaifa kana yastaidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wassalafus saleh minal ummati walladzina nahnu ma'muruna bittibaihim. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya adalah orang-orang yang senantiasa menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Dan tentu mereka adalah panutan kita dan kita harus mengikuti mereka. Laqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ja'a Ramadan ista'adda lillahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kepadanya bulan Ramadan, maka Rasul mempersiapkan dirinya untuk Allah. Mempersiapkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. La bil ma'kali wala bil masyrabi wala bizina. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempersiapkan nanti Ramadan makannya apa, pakaiannya apa, bukan itu yang disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Jadi kadang-kadang wajar kalau kemudian kita selaku orang tua ya, kadang-kadang kita mempersiapkan, anak-anak kita nanti makan bukanya apa, sahurnya apa. Ya, tetapi sebetulnya itu bukan yang harus kita persoalkan. Karena semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang justru kita persiapkan yang paling utama adalah perbekalan takwa. Ya, adalah perbekalan apa? Ketakwaan. Sedangkan ketakwaan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadri thalatha marrat. Rasul menunjukkan ke dadanya 3 kali, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Artinya di dalam mempersiapkan bulan Ramadan yang paling utama dan pertama adalah takwa. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati kita. Karena ternyata ketika kita memperbaiki hati kita, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Ya, di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anfal ayat terakhir ya, bisa dilihat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra. Wahai nabi, katakanlah kepada tawananmu, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Apabila Allah mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, yu'tikum khairan. Allah akan memberikan kebaikan bagi kalian. Jadi ayat ini tentang tawanan-tawanan perang Badar ketika itu, yang kurang lebih sekitar 70 orang yang ditawan. Allah berfirman kepada nabinya, katakanlah kepada tawanan-tawananmu itu ya Muhammad, apabila di dalam hati mereka, itu tawanan kalian itu, ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat dari para tawanan-tawanan perang Badar ketika itu, orang-orang musyrikin ketika itu, kebaikan dan tidak sedikit mereka menjadi muslim yang baik. Ya, setelah dibebaskan dan mereka menjadi muslim yang baik. Dan ternyata yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita yang paling utama adalah hati kita. Adalah hati kita. Kita terkadang sering untuk memperhias diri kita, memperindah dohir kita, membuat kita seakan lebih cantik, lebih tampan di hadapan orang lain. Tapi kadang kita lupa bagaimana caranya mempercantik hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ternyata ini yang paling penting bagi Allah ya. Karena Allah melihat itu bukan dohirnya, tapi hatinya. Beda kalau manusia. Ya, kenapa kita harus mempercantik luar dan dalam itu? Karena memang kalau kita dilihat oleh manusia, karena Rasul mengatakan ahkimun nasa biwudawahiriha, hukumi oleh kalian manusia sesuatu yang terlihat oleh kalian. Kalau kalian melihat seseorang dia sholat, dia melakukan amalan Islam, hukumi dia muslim. Walaupun hatinya mungkin dia kufur misalkan ya, tapi kewajiban bagi kita menghukumi seseorang sesuatu yang nampak. Tapi bagi Allah tidak. Allah akan menghukumi seseorang sesuatu dalam hatinya. Berapa banyak pun amalan yang kita lakukan, kalau tidak dibarengi dengan hati yang soleh, kalau tidak dibarengi dengan hati yang bersih, itu akan sia-sia di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair, pada hari Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Artinya yang biasa kita sembunyiin sekarang dari manusia, ya, itu nanti akan nampak semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla bainal arabi walal ajami, tidak ada keutamaan di antara orang Arabi dan orang asing illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Artinya zahir itu tidak menjadi tolak ukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tolak ukur itu adalah hatinya. Maka kita akan menemui sebuah waktu atau bulan, di mana bulan itu adalah bulan Ramadan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi manfaat kita puasa di bulan Ramadan ternyata apa? Manfaat paling besar adalah agar kita takwa. Tentu takwa dengan definisi yang kita ketahui, memerintah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki amalan hatinya dan juga memperbaiki amalan zahirnya. Artinya takwa ini adalah sesuatu amalan, bukan amalan zahir, tapi juga amalan batin masuk ke dalamnya.
Karena amalan batin seperti khasyah, khauf, inabah, tawakal, ini amalan-amalan batin. Amalan-amalan pokok, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada gambar rupa kalian, kepada badan kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Jadi yang Allah lihat adalah hatinya. Yang Allah lihat adalah hatinya. Jangan kemudian kita jangan kemudian kita terlalu memperindah dohir, enggak. Kalau kita memperindah dohir, memperbaiki dohir dibandingin dengan hati yang baik, maka itu masya Allah. Ya, karena kalau hatinya baik, otomatis dohir baik. Belum tentu kalau dohir baik, hati baik. Karena kata Rasul apa? Idza fasadal jasadu kullu. Apabila hatinya jelek, maka akan jelek seluruhnya. Wa idza salahal jasadu kullu. Dan apabila baik hatinya, maka akan baik seluruhnya. Ketahuilah itu adalah al-qalbu, hati. Jadi bisa dikatakan kalau ada orang yang hatinya baik, insya Allah dohirnya pun baik. Tapi kalau dia dohirnya baik, belum tentu hatinya baik. Dari mana kita bisa tahu dia hatinya baik tidaknya? Kita nggak bisa tahu. Karena yang mengetahui siapa? Allah. Kita nggak bisa tahu tentang itu. Tapi setidaknya apa? Setidaknya kita bisa melihat bahwasannya nggak mungkinlah sekarang orang-orang yang menampakkan amalan dohir yang baik tanpa didasari dengan hati yang baik. Padahal dia tahu ilmunya tentang tidak boleh dia menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Karena apa bedanya dengan orang munafik kalau begitu? Ya. Maka ini salah satu masa atau momen di mana kita harus lebih memperbaiki hati kita. Jelas juga tentu dohir juga kita perbaiki karena dalam bulan Ramadan ada amalan dohir yang sangat banyak sekali, mau tarawehan di sana, mau qiraatul Quran di sana, mau sedekahnya, banyak amalan-amalan dohir yang kita bisa lakukan. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai kemudian kita lebih mengedepankan amalan dohir tanpa memperhatikan amalan hati kita. Karena ternyata yang paling dipantau oleh Allah adalah amalan hatinya. Pernah terjadi sebuah kejadian, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, semoga Allah meridainya, beliau ketika itu naik pohon arok. Pohon arok ini adalah pohon yang biasanya akarnya itu suka dipakai, atau ranting pohon paling atas suka dipakai untuk bersiwak, pohon arok ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud naik ke atas, kemudian ketika naik ke atas untuk mengambil ranting atasnya, tujuannya untuk memberikan batangnya itu kepada Rasulullah sehingga dipakai bersiwak oleh Rasulullah. Kemudian angin besar menyingkap pakaiannya Abdullah bin Mas'ud dan terlihatlah dua betisnya Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Para sahabat kemudian mereka tertawa. Ketika tertawa, Rasulullah SAW melihat, atadhakuna min diqati saqai? Apakah kalian tertawa karena dua betisnya yang sangat kecil? Karena memang Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq, ada beberapa sahabat yang dikenal seorang yang kurus, kecil gitu betisnya. Sampai kemudian atadhakuna min diqati saqai? Apakah kalian menertawakan Abdullah bin Mas'ud karena dua betisnya kecil? Para sahabat, ya Rasul, kami menertawakan itu. Seakan-akan itu biasa saja gitu ya. Bukan menghina, kan memang kecil. Apa kemudian kata Rasulullah? Wallahi inna hadza saqain. Demi Allah sesungguhnya dua betis ini tadi. Athqalu fil mizan indallahi min jabali Uhud. Lebih berat di sisi Allah di dalam timbangannya nanti dibanding gunung Uhud. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa betis kecil itu bisa lebih berat timbangannya dibanding gunung Uhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau bukan hatinya yang bersih tentu. Karena kalau bukan hatinya yang mulia, yang soleh, yang ikhlas, ya, maka tidak menyebabkan itu. Tapi kan Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang hatinya bersih, maka kemudian menyebabkan sesuatu yang kecil tadi bisa begitu besarnya dan beratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi SAW di awal-awal Islam, ini mukadimah sebelum kita masuk ya. Pernah Nabi SAW di awal Islam itu ketika menerima tekanan, ancaman
Karena banyak para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, kemudian Nabi diancam. Ya, bahkan tidak sedikit ada upaya untuk penyiksaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham ini? Abu Jahal. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Kira-kira kalau antum disuruh milih siapa kira-kira yang menolong Islam ketika itu? Abu Jahal, dia pemimpin Quraisy. Dia orang yang sangat mempunyai kekuasaan, tentara dia punya. Karena dia pemegang Quraisy, saudagar besar Abu Jahal itu. Umar, dia bukan sosok bangsawan, tapi dia dikenal pemberani. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Abdul bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Setelah Rasul meminta itu, tidak lama kemudian Umar masuk Islam. Setelah masuk ke rumahnya, melihat adik perempuannya sedang baca surat Toha karena sudah masuk Islam. Rasul bawa pedang datang ke Darun Nadwah menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya mau marah kepada Rasul, ketika dibukakan pintu oleh Rasul, malah jatuh pedangnya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umar bin Khattab yang dikenal sosok orang yang tidak pernah takut sama siapapun ketika itu. Kemudian Allah pilih menjadi penguat dan penolong Islam, membantu Rasulullah. Karena apanya? Bukan karena hartanya banyak, bukan. Tapi apa? Karena hatinya yang baik. Ya, karena hatinya yang baik. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Innallaha lamma nadara qulubal ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hati hambanya, wajada qalba Muhammadin afdalal qulub. Allah melihat ternyata hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik. Ya, fabta'atsahu linabiyhi. Maka Allah pilih Nabi itu menjadi nabi karena hatinya baik. Kemudian tsumma nadara quluba ashabihi, kemudian Allah melihat hati setelah hati Nabi Muhammad, melihat hati sahabat yang lain. Dan ternyata hati-hati para sahabatnya lah hati yang paling baik. Faja'alahum wuzara linabiyhi, maka Allah jadikan hati-hati para sahabat ini sebagai wuzara, sebagai wazirnya, menterinya untuk Nabi. Yuqatiluna fid din, mereka berperang dengan Nabi membela agama. Famara'al muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi' wa mara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apapun yang dilihat oleh orang-orang tadi para sahabat, sesuatu itu baik, maka di sisi Allah itu adalah baik. Maka sesuatu yang dilihat oleh para sahabat adalah kejelekan, maka itu di sisi Allah adalah kejelekan. Maka disebut ada dengan ijma' sahabat. Jadi nggak mungkin sahabat itu berkumpul di atas kejelekan, nggak mungkin. Karena ketika sahabat melihat perkara ini baik, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, persiapan yang paling pertama dan utama adalah ketika kita menyambut bulan Ramadan, yang paling penting adalah kita beristighfar, taubat dan bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita untuk senantiasa betul-betul ikhlas, bersih amal itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena khairuz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Kemudian termasuk yang perlu kita persiapkan, atau pernah disebutkan juga di sini disebutkan tentang bagaimana Umar yastaidu bi inaratil masajid bi anwaril wal Quran. Bahkan para sahabat yang lalu seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika masuk bulan Ramadan, wa hada Umar bin Khattab yastaidu li Ramadan fa anaral masajid. Jadi Umar itu ketika masuk bulan Ramadan maka memberi penerangan kepada masjid-masjid. Ya, masjid itu diterangi. Biar malam itu dihidupkan. Ya, biar malam itu dihidupkan. Fakana awwalu man adkhala inaratal masajid. Maka beliaulah Umar bin Khattab adalah orang yang pertama yang memasukkan api ke dalam masjid. Artinya untuk penerangan. Karena memang pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun ada penerangan tapi tidak dimasukkan oleh Rasulullah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Rasul mengatakan athqalu salatin alal munafiki salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dengan salat fajar. Kenapa salat isya dengan salat fajar?
Berat. Memang paling berat itu sholat isya dan sholat fajar. Apa sebabnya yang membuat berat? Malam capek, ngantuk. Apalagi? Ada yang paling dekat nggak? Gelap nggak kelihatan. Nggak dilihat orang. Paling utama itu karena nggak dilihat orang. Karena orang munafik itu apa? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu ibadahnya senantiasa ria mereka itu. Jadi kalau nggak ada orang, ngapain ibadah? Kalau nggak ada orang, ngapain kita ibadah? Karena nggak akan dinilai oleh orang. Jadi ibadah mereka, salat mereka itu senantiasa pingin dilihat orang. Duhur, asar, subuh nggak? Duhur, asar, maghrib. Karena waktu di mana masih kondisi masih agak remang-remang kalau maghrib bisa kelihatan. Tapi kalau isya sama subuh kata Syekh Utsaimin, ketika itu zaman Rasul belum ada penerangan, tapi tidak dibawa masuk ke masjid. Sampai kata Rasulullah, salat subuh itu adalah fakana rajulun la ya'rifu jalisahu. Salat subuh itu adalah salat di mana seseorang ketika salat dia nggak tahu teman dia salat di pinggirnya itu siapa, nggak tahu. Karena gelap, subuh itu masih gelap. Sampai ketika dia salat itu di pinggirnya itu siapa nggak tahu. Para perempuan ketika itu kelihatan aja hijab-hijabnya. Tapi tidak kelihatan wajah-wajahnya. Ini sebelum turun hijab. Artinya apa? Artinya subuh dan isya ini waktu di mana sudah gelap. Sehingga orang munafik merasa berat. Ngapain juga sholat ke masjid? Karena nggak ada yang nilai ini. Gitu ya. Karena nggak ada penerangan. Ya, karena nggak ada penerangan. Maka Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memasukkan penerangan itu ke masjid. Kemudian wajam an-nasa ala sholat tarawih. Beliau adalah orang yang pertama yang mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih berjamaah. Walaupun di awalnya Rasulullah melakukan 2 malam. Pas malam ketiganya Rasul meninggalkan sholat tarawih berjamaah. Ketika ditanya oleh para sahabat, inni akhsya an tufradu alaikum. Saya takut tarawih jadi wajib bagi kalian. Kalau jadi wajib kalian akan berat. Ini kita melihat bagaimana Rasulullah ya, seorang nabi, seorang rasul yang sangat penyayang bagi umatnya. Nggak mau ada syariat yang berat, itu nggak mau. Ya, ketika ada syariat yang kira-kira berat, maka Nabi minta sama Allah untuk diringankan. Ya, sebagaimana Isra Mi'raj berapa kali asalnya berapa waktu sholat itu ya. Sampai berkali-kali sampai turun jadi 5 waktu sholat itu. Bayangkan kalau awal perintahnya 50 waktu sholat. Wah, berat ya. Kalau 50 waktu berarti kita sejam 2 kali sholat. Jangankan sejam 2 kali, sehari 5 kali aja banyak yang masih nggak sholat gitu. Apalagi kalau sejam 2 kali sholatnya. Nabi melihat itu adalah keberatan, sangat berat bagi umatku. Sama kata Nabi Musa, ummatuka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu ya Muhammad. Maka kemudian minta kepada Allah sehingga dikurangi kewajibannya. Taib. Kemudian hatta da'alahul Imam Ali bin Abi Thalib, sampai Ali bin Abi Thalib mendoakan Umar bin Khattab. Ya, diriwayatkan an Abu Ishaq Al-Hamadani qala kharaja Ali bin Abi Thalib fi awali lailatin min Ramadan. Ali bin Abi Thalib pernah keluar di malam pertama di bulan Ramadan, wal qanadilu tazharu wa kitabullahi yutla, dan Ali melihat masjid-masjid terang sehingga orang-orang begadang dan membaca Al-Qur'an di malam harinya. Faqala, kemudian Ali mengatakan, nawwarallahu laka ya ibnal Khattab. Semoga Allah memberikan penerangan kepadamu wahai Ibnu Khattab fi qabrika, dalam kuburanmu. Kama nawwarta masajidallahi bil Qur'an, sebagaimana engkau telah menerangi masjid-masjid Allah dengan bacaan Al-Qur'an. Artinya dihidupkan malam itu. Ya, karena memang Ramadan sebaiknya kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Taib. Maka ini salah satu bagaimana kita melihat tentang para sahabat dulu, mereka bersiap-siap dengan bulan Ramadan. Ya, bersiap-siap dengan bulan Ramadan, memperbaiki masjid, memperbaiki mungkin mikrofonnya, memperbaiki ya fasilitasnya biar orang nyaman di masjid. Nah, ini termasuk yang perlu kita perhatikan. Ya, tidak sedikit kalau kita lihat di masjid-masjid ya, ada yang mungkin ganti karpetnya, ya, atau ada yang kemudian diperbaiki apapun lah sehingga kemudian orang nyaman di masjid. Maka ini tentu termasuk bentuk apa? Bentuk kebaikan. Karena ini dilakukan oleh para salafun saleh ya. Karena hal ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan disebutkan istidadus sama ili qudumi Ramadan, bahkan langit pun mereka atau langit pun itu bersiap-siap ketika apa? Bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW,
Rasulullah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin." Apabila awal hari di bulan Ramadan, maka apa? Maka syaitan itu dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun. Maka pintu neraka itu tidak pernah dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan juga dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak dikunci ya pintu-pintu surga itu di bulan Ramadan. Wa yunadi munadin kulli lailatin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aksir. Ya. Jadi sampai apa? Sampai makhluk Allah semuanya mempersiapkan dengan kedatangan Ramadan. Syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian neraka-neraka ditutup, surga-surga dibuka. Sampai setiap malam di bulan Ramadan akan ada yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mau melakukan kebaikan, bersiaplah dengan kebaikan. Artinya apa? Artinya banyak orang-orang yang Allah mudahkan di bulan Ramadan itu untuk beramal kebaikan. Makanya dalam hadis ini Rasul mengatakan, ya, nada munadin, akan ada yang memanggil dengan panggilan seruan di setiap malam di bulan Ramadan, ya baghiyal khair, orang yang ingin kebaikan di bulan Ramadan, akbil, bersiaplah. Karena ini waktunya. Jadi kalau kemudian kita di bulan Ramadan justru semakin malas dalam ibadah, berarti wallahu alam Allah nggak menginginkan kebaikan bagi kita. Ya, karena di bulan Ramadan apa kata Rasul? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ditutup pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu. Kalau kemudian kita masih tidak semangat dalam amalan ibadah di bulan Ramadan, ini khawatir kita tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh Rasul, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, berhentilah di bulan Ramadan. Ya. Maka ini menunjukkan tentang apa? Tentang bahwasanya makhluk Allah semua mereka siap-siap menyambut bulan Ramadan. Maka kita selaku orang yang beriman tentu harus mempersiapkan itu, ya. Mempersiapkan apa? Bulan Ramadan. Dan tentu yang paling utama dan pertama adalah tadi disebutkan, yang paling pertama adalah kita dengan bekal takwa kita. Ya, dengan memperbanyak istighfar kita. Ya, ketika menghadapi bulan Ramadan. Dan tentu juga kita bisa lakukan selain kita bertaubat, beristighfar, memperbaiki hati kita. Yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita beranggapan bahwasanya kita masih 27 hari lagi nih. 28 apa 27 gitu ya, bertemu dengan bulan Ramadan kurang lebih. Insya Allah kita sampai. Dalam kondisi kita nggak tahu. Ya, berapa banyak orang-orang yang berharap bertemu dengan bulan Ramadan, Allah tidak kasih. Ya, dengan rasa sakit, dengan penyakit, atau di Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dan sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya mengajarkan sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajab, Rasul apabila masuk bulan Rajab, maka Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bagi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi ternyata kita perlu meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sebagian mensahihkan hadis ini tentang kita meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Walaupun tentu di sini ada perselisihan ya tentang hadis, tetapi sebagian mensahihkan. Artinya apa? Artinya ada persiapan yang kita lakukan. Bukan hanya kita mempersiapkan takwa, tapi juga kita meminta kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Taib. Dan ini tentu taufik bagi orang yang Allah berikan kepadanya kesempatan sehingga masuk kepadanya bulan Ramadan. Ya, ini adalah taufik. Karena innalillahi utaqa'u min kulli lailatin fir Ramadan, sesungguhnya Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini adalah hari atau bulan di mana Allah akan banyak sekali membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Sebagian memaknainya bahwasanya ketika dia sebelum masuk Ramadan mungkin dengan dosanya banyak dan lain sebagainya banyak, sehingga kemudian dosa itu menyebabkan dia masuk neraka. Dengan masuknya di bulan Ramadan,
kemudian Allah berikan taufik kepada dia, dia memperbanyak amalan soleh, bertobat darinya, kemudian Allah selamatkan dia dari api neraka, ya, dan dimasukkan ke surga. Ini salah satu bentuk maknanya bahwasanya Allah membebaskan manusia-manusia di bulan Ramadan dari api neraka. Karena banyak orang yang kemudian apa? Tersadarkan dengan bulan Ramadan gitu. Allah berikan taufik kepadanya bulan Ramadan. Baik. Ini salat Isya dulu atau gimana? Salat Isya dulu, sudah ada ya. Baik, itu yang disampaikan ya. Nanti insyaallah setelah Isya kita lanjut. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan akhwati fillah habibakumullah. Tadi disampaikan 2 poin yang kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Adalah yang pertama, kita persiapkan ketakwaan. Perbaiki hati kita. Kemudian yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kita kepada bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah syukru ala bulughihi. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fi Kitabil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, "I'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahiratun." Ketahuilah sesungguhnya mustahab, disukai bagi seseorang yang telah Allah berikan kepadanya kenikmatan yang dhahir, awin dafa'at anhu nikmatun dhahiratun, atau tertolak darinya kerugian. Nikmah ini lawan kata dari nikmah, kerugian ataupun penyakit gitu ya, sesuatu yang menyakitkan. Maka yustahab bagi dia untuk ketika dia mendapatkan kenikmatan atau dia dijauhkan dari malapetaka, an yasjuda syukran lillahi ta'ala, untuk dia sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur, wa an yahmadallaha ta'ala, dan untuk dia memuji Allah. Baik. Jadi poin yang ketiga adalah ketika kita sampai kepada bulan Ramadan, maka kita patut bersyukur kepada Allah, patut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur bisa dengan lisanun, atau dengan zikir atau lisan, kita mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya, kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Atau dengan cara apa? Dengan cara kita menambahkan bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk syukurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah adalah justru dengan menambah semangat dalam ibadah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bangun di malam hari, melakukan salat malam hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa kau melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu sudah diampuni oleh Allah, dosa yang lalu dan akan datang. Artinya ngapain masih capek-capek kayak gini gitu. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku menyukai untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ketika Rasul tahu bahwasanya beliau jaminannya surga, bukan berhenti kemudian menunggu dan akhirnya untuk masuk surga, tidak. Tapi Rasul justru menambah. Ya, bentuk syukurnya adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambahkan kepada kalian nikmat. Ketika kita diberikan nikmat, kita bersyukur, bisa dengan kita ucapan alhamdulillah, bentuk syukur kita kepada Allah, atau dengan mempertambah dan mempertebal ibadah kita kepada Allah. Maka ini bentuk syukur, ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Jadi ketika hitungannya dari kebanyakan manusia, yang mana Allah berfirman, wa kana aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, wa katsirun minhum fasikun, kebanyakan mereka orang-orang fasik, wa kana katsirun minhum la ya'lamun la yafqahun, kebanyakan mereka tidak faqih, tidak mengetahui, kebanyakan mereka bodoh, kebanyakan mereka sesat. Tapi ketika berbicara tentang syukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi tentunya menunjukkan bahwasannya orang yang ketika diberikan kenikmatan kepada Allah kemudian dia bersyukur, ini sedikit. Maka patut untuk kita buktikan bentuk syukur kita ketika kita masuk bulan Ramadan adalah dengan cara apa? Dengan cara betul-betul memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan kemudian kita menganggap nanti juga bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kita harus betul-betul punya rencana, punya planning. Tahun kemarin saya khatam 1 kali, mudah-mudahan tahun ini 2 kali. Mudah-mudahan tahun ini kemarin 2 kali khatam, mudah-mudahan tahun ini 3 kali. Jadi dia ada rencana. Ada planningnya untuk dia justru menambahkan bentuk takwa dia, bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terlebih kita mengetahui bagaimana ya para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yati Jibril fi kulli Ramadan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fayudarisul Quran. Jibril itu senantiasa datang kepada Rasul di bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran. Para sahabat yang lainnya senantiasa menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Begitu pula tabi'innya, tabi'ut tabi'innya. Bahkan imam-imam, bahkan sampai kita sekarang, kebiasaan. Masuk Sya'ban, Ramadan, maka tersibukkan dengan Al-Quran. Ya, karena syahrul Quran. Karena bulan Al-Quran. Ya, jadi tentu kita setidaknya ada ada planning, ada rencana. Ya, walaupun mungkin di antara kita cuma khatam 1 tahun 1 kali di bulan Ramadan saja, nggak apa-apa. Ya, masa ini Ramadan aja nggak khatam. Gitu. Ya. Hari-hari biasa mungkin kita tersibukkan dengan kerja, dengan apapun itulah namanya ya. Setidaknya bulan Ramadan kita berikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, Rasulullah apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahya al-lail wa aiqadha ahla wa jadda wa shadda mizarahu. Rasulullah apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya, mengikatkan kain sarungnya, artinya menjauhi istri, tidak menggaulinya. Karena di 10 hari terakhir itu betul-betul waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dalam i'tikaf. Ya, setidaknya kita minimal dalam 1 tahun Ramadan kita khatamkan Al-Qur'an. Terlebih kalau kita bisa memahami bacaan yang kita baca ya. Kita sering mendengarkan ya dalam ayat, dalam hadis tentang Al-Qur'an adalah syifa wa hudan wa syifa lima fis sudur, sebagai petunjuk dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, dalam hati. Artinya Al-Qur'an itu bisa menjadi obat bagi kita, bisa menjadi petunjuk bagi kita. Tapi kadang banyak orang yang baca Al-Qur'an, tidak kemudian bacaan tersebut membuat dia tersembuhkan dari penyakitnya, baik penyakit hati atau penyakit zahir. Ya, karena memang Al-Qur'an ini salah satu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang para rombongan sahabat ya, yang ketika melakukan perjalanan kemudian singgah di sebuah kaum, di kaum itu ada yang tersengat oleh akrab, oleh kalajengking. Kemudian kaum itu di antara mereka ada yang minta kepada para sahabat untuk meruqyah. Tapi sahabat-sahabat tadi mempersyaratkan, boleh saya meruqyah kamu, tapi asalkan kamu beri saya kambing. Akhirnya setuju, diberilah kambing dan diruqyahlah dengan bacaan surat Al-Fatihah. Dan kata Rasulullah, surat Al-Fatihah ini adalah sebab bisa menyembuhkan. Ya, surat Al-Fatihah adalah sebab bisa menyembuhkan. Artinya dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin tentang hadis ini, bagi siapa bisa menyembuhkan? Bagi orang yang ketika membacanya yakin dan yang dibacakannya juga yakin. Kadang kita baca Al-Quran,
Dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang Al-Qur'an adalah petunjuk, juga obat. Ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi kadang-kadang saya baca Quran tetap gundah. Tetap bimbang. Padahal sudah baca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah penyejuk. Al-Quran adalah obat. Mungkin bisa jadi dalam bacaan yang kita bacakan ternyata kita nggak memahami Al-Quran apa yang kita baca. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau di atas hati mereka ada penutupnya. Jadi Quran itu bisa bermanfaat kalau terhindar dari dua ini. Yang pertama tidak menghayatinya, yang kedua sudah menghayati tapi memang Allah tutup hatinya. Kalau memang Allah tutup hatinya, dengan apapun dia baca Al-Qur'an, dengan sebanyak apapun baca Al-Qur'an, yang akan bermanfaat, ya. Yang akan bermanfaat. Sawa'un 'alaihim antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja engkau yang Muhammad, apakah kau peringatkan kepada mereka ataupun engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Artinya memang Allah tutup hati mereka. Jadi ini kesempatan bagi kita di bulan Ramadan, ya, baca Al-Qur'an ini sebaiknya kita pahami maknanya. Agar apa? Agar apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita, bisa menambahkan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Jadi orang yang baca Al-Qur'an itu bisa bergetar hatinya, ya, bisa bernambah iman, bisa menangis. Padahal Al-Qur'an ini dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut hancur. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana gunung saja, makhluk Allah yang begitu kuat dan padatnya dan kerasnya bisa hancur karena Al-Qur'an. Tapi hati kita, dalam diri kita yang ada kata Rasul apa? Wa fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ini ada mudghah, segumpal daging, yang bisa begitu kerasnya ketika dibacakan Al-Qur'an. Apa sebabnya? Itu tadi sebabnya. Kita mungkin sering baca Al-Qur'an tapi kita kadang nggak memahami apa yang kita baca. Maka penting untuk kita apa? Ketika membaca Al-Qur'an, kita juga apa? Memahami maknanya. Ya, memahami maknanya. Biar apa? Biar Al-Qur'an tersebut bisa memberikan efek bagi kita. Ya, selain kita mendapatkan wawasan ilmu dalam Al-Qur'an, juga Allah menambahkan keimanan kepada kita. Ya, dan bisa menjadi itu termasuk salah satu sebab kesembuhan penyakit hati kita yang sedang gundah, atau bahkan penyakit dhahir. Ya, kalau kita lihat tentang keutamaan surat Al-Fatihah, tentang bagaimana para sahabat terdahulu, ya, membacakan Al-Fatihah kepada tempat-tempat yang dirasakan sakit. Jadi mereka sebelum datang ke dokter, ke tabib, mereka bacain dulu sesuatu yang, atau tempat-tempat yang merasakan sakit, ya. Dan itu ternyata salah satu bentuk penyembuhan, ya, bisa menjadi salah satu bentuk kesembuhan. Jadi yang ketiga adalah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita disampaikan Allah kepada bulan Ramadan. Dan bersyukur artinya kita menambah, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah kualitas ibadah kita, kualitas iman kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasul lebih-lebih kedermawanan dan kebaikan beliau lihatkan di bulan Ramadan. Jadi Rasul selain bulan Ramadan juga sudah baik, sudah dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini ditingkatkan seluruhnya, ya, sebagai bentuk syukur. Ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-farah wal ibtihaj. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita harus merasa bahagia, merasa senang. Ya, merasa bahagia dan senang. Ini menunjukkan bahwasanya kesenangan, kebahagiaan tatkala Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengamalkan kebaikan adalah perkara yang dianjurkan.
Fabidzalika falyafrahu, oleh karena itu kalian berbahagialah kalian. Huwa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Selama ini kita kumpulkan dunia. Tapi ternyata di bulan Ramadan kita tidak diberi taufik oleh Allah untuk beramal di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik minbar, kemudian hadis Anas bin Malik, kemudian Rasul mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat mengatakan, liman aman ya Rasulullah. Kepada siapa kamu mengucapkan amin? Rasul mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Dan mengatakan, ya Muhammad, ragima anfu mri'in. Ya Muhammad, kecelakaan bagi seseorang. Dakhala alaihi syahrul Ramadan falam yukfar lahu. Masuk kepadanya bulan Ramadan, tapi dia tidak menyebabkan diampuni oleh Allah. Padahal bulan Ramadan bulan penuh dengan ampunan. Maka tentu persiapan-persiapan yang kita atau yang tadi dibacakan ini salah satu bentuk bentuk persiapan yang dianjurkan. Ya, kita yang keempat adalah kita berbahagia, merasa senang dengan kemudahan yang Allah berikan ketika kita diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang tadi disampaikan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu wa qala ja'akumur Ramadan. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dan Rasul mengatakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Siap-siap kalian. Siap-siap menyambut bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Anjuran kita berbahagia. Yang kelima adalah wad'u barnamiz amalil istifadati min Ramadan. Ya, kita menulis menyusun barnamij, rencana-rencana apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Rencana-rencana kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, sebaiknya kita bikin planning, bikin rencana. Ramadan tahun ini saya ingin ini, Ramadan tahun ini saya ingin bisa begini, bisa begitu, bisa dan lain sebagainya. Ya, jadi lebih baik daripada Ramadan yang lalu misalkan. Maka ini sesuatu yang baik ya, yang perlu untuk kita susun gitu ya. Tahun kemarin saya khatam sekali, mudah-mudahan 2 kali. Tahun kemarin saya itikafnya malam aja atau malam ganjil saja, minimal sekarang setiap malam. Tahun kemarin malamnya saja, minimal sekarang setiap malam selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tahun ini di masjid-masjid terdekat, mudah-mudahan nanti di masjid yang jauh, di Masjidil Haram. Bisa saja ya. Cita-cita seperti itu. Baik. Jadi kelima ini adalah kita wad'u barnamij, menulis, meletakkan susunan rencana amalan-amalan di bulan Ramadan. Al-katsirun minan nasi walil asafi syadid, kebanyakan manusia sungguh sangat disayangkan, hatta multazimina bihadadin, sampai-sampai orang yang berpegang teguh dengan agama ini, yukhattituna takhtitan daqiqan li umuri dunya, mereka betul-betul membuat planning, menyusun rencana sesuatu yang sangat detail, ini begini harus begitu, tapi tentang urusan dunia. Walakin qaliluna humul ladzina yukhattituna li umuril akhirah, tapi sedikit mereka betul-betul menyusun dengan serapi sedetail mungkin tentang perkara akhirat. Wa hadza natijun min adamil idrakil muhimmatil mu'min fi hadhil hayati dunya. Dan ini tentu hasil dari seseorang yang dia iman. Dia iman kepada hari akhir, iman kepada surga dan neraka, iman dengan itu semua, tapi dia lebih tertipu dengan dunianya. Dari sisi seperti ini saja berarti apa? Akan terlihat orang mana yang lebih dia dahulukan gitu. Urusan dunia dia per minggu dia bikin, hari Senin begini jadwal harian, pagi, siang, sorenya, malamnya, Selasa begini, Ahad, sampai Jumat, Ahad dan seterusnya. Tapi Ramadan nggak dibuat seperti itu. Ini menunjukkan apa? Perhatiannya kita kepada Ramadan. Artinya apa? Artinya kan Allah akan melihat usaha seseorang. Walaupun nanti pas waktunya ternyata kita nggak seperti apa yang kita tulis gitu ya. Tapi setidaknya niat, rencana itu sudah kita betul-betul niatkan, rencanakan. Bahkan sudah kita tulis jadwal. Kalau kemudian pas waktunya Allah takdirkan kita malah jatuh sakit, malah begini, malah tersibukkan misalkan ya dengan sesuatu yang memang penting. Ya itu qadar Allah. Tapi setidaknya kita termasuk orang yang memang menyambut bulan Ramadan ini. Ya, bukan bulan biasa. Bukan bulan biasa, ya. Taib. Kemudian wanisyanu aw tanasa annalil muslimi fursatan katsiratan ma'allahi wa mawa'id muhimmatin.
Bahkan bisa jadi orang beriman ini mungkin lupa atau pura-pura lupa. Ya, dengan kesempatan yang banyak yang terjadi di bulan Ramadan yang bisa dia lakukan bersama Allah. Ya, yaitu tadi munajat dia, taqarrub dia kepada Allah di bulan Ramadan ini. Taib, ini apa namanya? Poin yang kelima. Jadi kita menyusun apa namanya? Planning, rencana yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Setidaknya dengan susunan itu Allah melihat bahwasanya orang ini serius nih menghadapi Ramadan ini. Orang ini dia betul-betul ada upaya untuk memperbaiki dirinya di bulan Ramadan. Untuk memperbaiki dari hari atau Ramadan yang lalu. Wa kana sa'yuhum mashkura, dan usaha mereka akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangankan kita melakukan kebaikan, kita ada niatan mau melakukan kebaikan saja, Allah melihat itu dan Allah ganjar. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang menginginkan melakukan sebuah kebaikan dan dia tidak melakukannya karena ada uzur, kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan menulis di sini sebagai kebaikan yang sempurna. Ditulis kebaikan sempurna bagi dia walaupun dia nggak jadi ngamalinnya. Karena ada sesuatu dan lain hal misalkan yang membuat dia tidak jadi melakukannya. Tapi faman amilaha, dan barang siapa yang menginginkan kebaikan dan dia mengamalkannya, kataballahu indahu asyru hasanatin ila sab'imi'atin di'fin ila ad'afin katsira. Barang siapa yang meniatkan kebaikan terus dia melakukan kebaikan itu, Allah akan menulis 10 kebaikan sampai 700 bahkan lebih banyak daripada lipatan-lipatan itu. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bisai'atin, barang siapa yang mau hendak melakukan kejelekan, kata Rasul, falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukan kejelekan itu, kataballahu indahu hasanatan wahidatan. Allah akan mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan. Orang ini mau melakukan kejelekan bulan Ramadan, saya mau begini bulan Ramadan, nggak jadi. Allah tulis sebagai satu kebaikan bagi orang itu. Wa man hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang menginginkan melakukan kejelekan dan dia mengamalkannya, kataballahu indahu sayi'atan wahidatan. Allah akan mencatat di sisinya sebagai satu kejelekan saja. Beda dengan kebaikan yang tadi disebutkan. Jadi barnami, ya, menyusun rencana, planning atau apapun itu untuk menyambut bulan Ramadan, ini sebagai salah satu bentuk upaya kita di hadapan Allah. Kita ingin seperti ini, walaupun takdir Allah nggak tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Setidaknya ada upaya itu, gitu ya. Dan Allah akan melihat dan mensyukuri usahanya. Wa kana sa'yuhum mashkura. Dan usaha mereka akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu apa bentuk syukurnya? Allah akan memberikan pahala yang baik bagi dia. Walaupun nggak jadi. Tahun ini saya mau yang kemarin 1 khatam, sekarang 2 khatam. Nggak jadi 2 khatam. Karena mungkin dia mungkin sakit atau apapun lah yang kemudian membuat dia nggak jadi khatam. Itu dicatat sebagai sebuah kebaikan bagi dia. Niatnya sudah dituliskan. Karena sudah ada himmahnya, sudah ada tekadnya. Beda kalau hanya cita-cita, keinginan tanpa kemudian dibarengi dengan usaha, itu beda. Ya. Taib, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah aqdul azmi shadiq ala iktinamihi wa imarati awqatihi bil amali shalihah. Yang tadi yang kelima adalah seseorang dia menulis planning rencana, ya, bulan Ramadan. Yang keenamnya adalah aqdul azm. Betul-betul bertekad kuat melaksanakan dan mengambil manfaat sesuatu yang dia ingin cita-citakan tadi. Tadi menulis planningnya. Kemudian yang keenam justru apa? Dia bertekad kuat untuk merealisasikan itu. Ya, bertekad kuat untuk merealisasikan niatnya tadi. Faman saddaqallaha saddaqahu. Barang siapa yang betul-betul dia jujur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kejujuran kepadanya. Wa anahu ala ta'ati, dan Allah akan menolong dia untuk melakukan ketaatan. Wa yassara lahu sabilal khair, dan Allah akan mempermudah bagi dia jalan-jalan kebaikan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Muhammad 21, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Kalau mereka jujur bersama Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Artinya niat nggak hanya niat, keinginan nggak hanya keinginan. Duh, saya pengen umroh.
Tapi nggak ada upaya untuk dia realisasikan umroh itu. Ya setidaknya dia nabung, setidaknya dia bertanya gitu ya bagaimana tentang ilmu umroh, bagaimana dia bisa melakukan umroh. Tapi dia nggak lakukan itu, hatinya aja ingin umroh, niatnya aja ingin umroh gitu ya. Atau apapun lah misalkan, dia ingin sesuatu tetapi tidak direalisasikan dengan sebab-sebabnya. Nah, poin yang keenam ini adalah setelah kita menulis planning, rencana, niat, maka kemudian apa? Aqdul azm. Ya, kita bertekad dengan azam yang kuat akan apa? Merealisasikan itu. Kalau kemudian di tengah jalan Allah tidak menakdirkannya gitu ya, karena ada sesuatu dan lain hal, maka Allah akan sudah mencatat bagi kita pahalanya. Taib. Wa kullama istahdarat niyatu a'malin katsiratin thayyibatin kataballahu laka ajrun. Kataballahu laka ajran. Setiap kali dia menghadirkan niat untuk mengamalkan amalan kebaikan, maka Allah setiap kali itu pula Allah akan mencatat bagi dia kebaikan. Tapi dengan niat yang sodik, yang benar. Ya, dia didorong dengan penyebab-penyebabnya. Baik. Dia bukan hanya ingin-ingin saja tapi tidak dilaksanakan, gitu ya. Dia ingin. Tapi ketika mau melaksanakan ternyata Allah takdirkan lain. Dia sakit, dia harus safar, artinya nggak puasa, dia harus ini, harus dan lain sebagainya sehingga dia tidak merealisasikannya. Tapi sudah ada niatan dan sudah berupaya gitu ya, tapi Allah takdirkan lain. Baik. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Nabi SAW beliau mengatakan addallakum syahrakum hada bimahlufir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamara ala muslimin syahrun huwa khairun lahum minhu. Walayati alal munafiqina syahrun syarrun lahum minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lewat kepada orang-orang muslimin satu bulan pun yang lebih baik bagi mereka dibanding bulan Ramadan. Dan tidak datang kepada orang-orang munafikin satu bulan pun yang lebih jelek bagi mereka, ya, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik bagi orang mukmin, orang muslim, dan bulan yang paling jelek bagi orang munafik. Innallaha yaktubu ajrahu wa thawabahu min qabli an yadkhula. Sesungguhnya Allah akan menulis pahalanya sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Wa yaktubu rizqahu wa syaqa'ahu, dan Allah akan menulis bagi dia wizrahu wa syaqa'ahu. Allah akan menulis bagi dia pahalanya qabla an yadkhula, sebelum dia masuk. Artinya apa? Artinya dalam hadis ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Munawi hadisnya sanadnya hasan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada orang-orang sebelum masuk Ramadan sudah dicatat pahalanya. Artinya memang dia meniatkan dengan niat yang baik. Makanya ada dua yang kemudian dia bisa mendapatkan pahalanya dua. Selain pahala niat, juga dia pahala amalan. Karena memang dia terbiasa. Misalkan bulan lalu, tahun lalu, dia sudah meniatkan, sudah mempraktekkan misalkan dia khatam satu Al-Quran misalkan. Tahun ini juga sudah ada niat khatam lagi Al-Quran, bahkan lebih. Allah takdirkan enggak. Tapi sudah ada niatan. Pahala niatnya sudah dapat. Satu pahala. Kalau kemudian dia niatkan akan menghatamkan lagi bahkan lebih dari satu kali dan dia melaksanakan itu, berarti dua pahalanya bagi dia. Selain pahala niat dan pahala amalan. Maka Nabi SAW beliau mengatakan yuktabul ajru taib. Jadi seseorang di antara kalian akan dicatat pahalanya. Ma yakunu muqiman sahihan, seperti pahala orang yang sedang mukim dan sedang sahih. Artinya kalau kita sedang sakit, idza maridul abdu aw safar, ketika seseorang dia sakit atau sedang safar, maka pahalanya akan dicatat seperti orang yang sehat dan mukim. Kata Syekh Utsaimin, bagi siapa nih? Bagi orang yang terbiasa sebelum sakit, sebelum safar dia melakukan itu. Misalkan dia tiap Ramadan memang khatam. Tiap Ramadan memang amalan-amalan ini sudah dilakukan tiap Ramadan. Qadarullah Ramadan yang akan datang ini
dia sakit. Pahala-pahala yang biasa dilakukan di bulan Ramadan lalu-lalunya, itu terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza maridul abdu aw safar, seseorang hamba apabila dia sedang sakit atau sedang safar, maka apa? Pahalanya kutibalahu mithla ma yakunu muqiman sahihan. Dan akan dicatat bagi dia seperti dia sedang sehat dan sedang mukim. Kata Syekh Utsaimin, ini kalau hanya niat. Tapi kalau dia diaplikasikan atau direalisasikan dengan amalan, 2 berarti pahalanya. Biasa tahun kemarin dia 1 khatam, biasa tarawihnya full misalkan, biasa ini, biasa itu. Tahun ini pun dia sudah ada niat itu. 1 sudah pahala niat. Dan tahun ini ternyata dia realisasikan, berarti 2 pahalanya. Selain pahala niat, dia ada pahala amalannya. Pahala amalannya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang terbiasa dengan itu. Dan bagi orang yang memplanning tadi. Artinya planning ini niat, merencanakan gitu ya. Meniatkan dengan niat yang kuat. Baik. Jadi ini kita akan bertemu dengan bulan yang spesial, bukan bulan-bulan biasa. Ya, akan bertemu dengan Syahrullah, ya, Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dilipat gandakan amalan-amalan di dalamnya. Bulan yang setiap malamnya akan dibebaskan hamba-hamba dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya kita selain memplanning juga kita merealisasikan amalan tersebut. Kalau sudah kita memplanning dan tidak terrealisasi, tetap kita akan mendapatkan pahala niat. Tapi kalau sudah kita memplanning, meniatkan dan merealisasikannya, berarti pahalanya 2. Jadi kalau kita akan bertemu nih 26 hari lagi, 27 hari lagi, kita sudah planning dari sekarang, seperti tahun-tahun kemarin kita melakukannya, saya akan menambahkan dari itu, otomatis pahala niat sudah akan kita dapatkan. Karena memang kita terbiasa dengan amalan itu di bulan-bulan Ramadan yang lalu. Kalau kemudian kita qadarullah nggak melakukannya, kan ada sesuatu misalkan ya, tapi kita pahala niat dapat. Tapi kalau kemudian tahun ini kita merealisasikan apa yang kita niatkan dan rencanakan, maka berarti 2 pahala yang kita dapatkan. Pahala niat, rencana, dan juga pahala amalannya. Taib. Maka ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, tentu kita berharap ya, bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang betul-betul bisa menjadikan kita hamba-hamba yang berkualitas takwa. Karena memang dalam ayat Allah berfirman, hikmah diwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Jadi jangan sampai kemudian bulan Ramadan ini atau kita sebelum bulan Ramadan, keimanan kita sebelum bulan Ramadan dengan keimanan kita setelah bulan Ramadan ternyata nggak signifikan gitu-gitu saja gitu ya. Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan nggak membuat kita semakin meningkat, kualitasnya semakin baik. Ini khawatir Ramadan ada apa-apanya gitu. Tadi disebutkan dalam hadis kecelakaan bagi seorang, celaka kata Rasul, amin, 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 kata sahabat. Kenapa kamu ucapkan amin? Salah satu amin yang disampaikan adalah dakhala alaihi syahrul Ramadan. Ketika masuk kepadanya bulan Ramadan, tapi ketika selesai Ramadan dia tidak diampuni. Celaka bagi orang itu. Artinya masuk kepadanya bulan Ramadan, di bulan Ramadan banyak sekali amalan yang membuat dia bisa diampuni, membuat dia bisa naik tingkatan derajat takwanya, tapi nggak membuat itu. Maka ini khawatir kita malah menjadi kata Rasul, ragima anfu mri'in, orang yang tersungkur di bulan Ramadan. Artinya orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang seperti apa? Yang membuat Ramadan itu seperti tidak ada apa-apanya. Ya, kualitas iman dia sebelum masuk Ramadan dengan setelah beres Ramadan nggak ada perbedaannya. Ini menunjukkan Ramadan tidak bermanfaat bagi dia. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, terlebih di bulan Ramadan. Baik, itu saja mungkin ya bisa sampaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.